Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faizun, NIM 101200126. Saya akan menjelaskan tentang niat. Pengertian niat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti al-qasdu, al-hajah yang berarti maksud, tujuan, atau hajat. Dalam terminologi syari, niat yang kuat bermakna al-azmu ala fi'li syai' taqarruban ilallah. Artinya adalah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Dalam terminologi yang lain, niat didefinisikan sebagai qasdu al-syai' mutaqarrinain bi fi'lih. Terjemahannya bebasnya lebih kurang adalah kesengajaan untuk melakukan sesuatu yang kemudian disertakan dengan tindakan hukumnya. Kamus Besar Indonesia mendefinisikan bagi niat sebagai 1. Maksud atau tujuan suatu perbuatan. 2. Kehendak, keinginan dalam hati akan melakukan sesuatu. 3. Janji untuk melakukan sesuatu jika cita-cita atau harapan terkabul. Sementara jika kata niat dikonversi ke dalam bahasa Inggris maknanya berarti intention, plan, aim. Dari beberapa arti niat di atas, dapat disimpulkan bahwa niat adalah maksud, tujuan, harapan yang ingin dicapai seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tertanam dalam hatinya dan terimplementasi dalam tindakannya. Kaidah fikih adalah rumusan dasar hukum yang disusun dalam kata yang ringkas, tapi memuat cakupan dalil-dalil hukum yang luas untuk menjawab suatu permasalahan hukum dengan berasal dari bahasa Arab, yaitu kaidah yang berarti asas, dasar atau pondasi dalam bentuk plural yang disebut qawaid, yang bermakna asas dan pondasi sesuatu, baik secara zahir maupun nawi. Secara terminologi, kaidah fikih didefinisikan oleh An-Nadwi dalam definisinya. 1. Hukum syari yang termuat dalam ketentuan hukum yang mayoritas dapat difahami darinya hukum-hukum yang berada dalam cakupannya. 2. Dasar-dasar umum fikih yang memuat hukum-hukum syariat secara umum pada berbagai kajian dalam permasalahan hukum yang mencakup tema-tema di bawahnya. Dari dalil-dalil yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis yang ada, dapat dilihat pentingnya kedudukan niat dalam tindakan dan perbuatan seseorang. Beberapa poin penting yang dapat dipetik dari dalil-dalil di antaranya: 1. Setiap tindakan hukum terkait era dengan niat atau maksud dan tujuan awalnya. 2. Posisi niat terletak di dalam hati. 3. Niat merupakan kunci diterima atau ditolaknya amalan manusia. 4. Perbuatan baik harus didasarkan niat ikhlas karena Allah. 5. Perbuatan buruk akan diberi sanksi melihat dari unsur kesengajaannya. Pembuktian niat dan unsur kesengajaan dalam putusan hakim. 1. Kasus pembunuhan sengaja dan berencana. Contohnya dalam putusan Mahkamah Agung nomor 122 tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang membaca tuntutan pidana penuntutan umum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana.
dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban seseorang yang sebagai diatur dengan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 2. Kasus ini dianggap dari putusan pengadilan tinggi bahwa terdakwa seseorang melakukan pembunuhan dengan memasang kawat yang dialir listrik untuk menjebak pencuri yang sering masuk ke rumah yang sedang dibangunnya. Terdakwa menyadari bahwa aliran listrik dapat mengakibatkan orang lain yang terkena aliran tersebut meninggal dunia. Namun terdakwa tetap melanjutkan rencananya. Ternyata jebakan terdakwa tersebut mendapatkan hasil, yaitu pada keesokan harinya ada seorang yang bernama dengan posisi orang yang tidur dengan memegang besi kabel atau kolom slub yang ada dililit kabel benrat beraliran listrik untuk dalam keadaan meninggal dunia. Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang penerapan kaidah fikih yang berkaitan dengan kedudukan niat. Tindakan pidana pembuatan. 1. Pendudukan niat dalam tindak pidana berada pada sebab dan pada akibat. Niat pada sebab dapat dilihat pada awal tindakan hukum yang dinilai dari unsur kesengajaan pelaku, sedangkan niat pada akibat dapat terlihat pada sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku pembunuh. 2. Niat terbagi kepada dua macam, niat baik dan niat jahat, yang termasuk dalam kajian hukum yang tindakan hanyalah niat jahat, sementara niat baik masuk ke dalam kajian hukum tentang ibadah. 3. Pembuktian niat atau unsur kesengajaan dalam putusan-putusan hakim tentang tindak pidana pembunuh dilihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi. 4. Unsur niat juga mempengaruhi terhadap putusan hakim. Pengaruhnya terlihat dalam sanksi hukum. Pelaku tindak pidana dengan unsur kesengajaan atau al-qasdu dikenakan sanksi hukum yang lebih berat daripada pembunuhan akibat kelalaian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.